Shalom. Suasananya masih terpengaruh dengan habis hujan tadi pagi. Shalom. Nah, itu baru semangat tahun baru. Hati baru, pikiran baru, semuanya menjadi baru. Tapi satu yang nggak boleh, istri baru nggak boleh. Saudara, mari hari ini firman Tuhan saya memberikan tema penyertaan Tuhan di tahun 2026. Saudara, biarlah penyertaan Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Sebab kita tahu tanpa penyertaan Tuhan kita tidak dapat melakukan segala sesuatu. Keberhasilanmu, kebahagiaanmu, sukacitamu, karena ada penyertaan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 15, saudara, ya, Musa katakan begini: jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, Musa tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidupnya dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan sendiri. Itulah sebabnya kalau Tuhan gak memimpin, janganlah kami boleh masuk ke Kanaan. Nah, kalau saat ini kita boleh masuk di tahun 2026, artinya Tuhan menyertai di dalam setiap langkah jalan hidup kita ke depan. Kalau Tuhan gak menyertai, biarlah kami tinggal di tahun 2025. Artinya, biarlah kami bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Ini kan sudah berlangsung, sudah beberapa hari. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Ya, boleh diklik. Setiap orang memiliki tujuan hidup, tetapi perjalanan menuju tujuan itu tidak selalu berjalan mulus, ya kan? Kadang-kadang kita mau usaha, ada aja upaya setan menggagal. Ada dari keluarga sudah harmonis, ada aja gara-gara anak lah, gara-gara sambel lah, gara-gara telur asin lah, ada aja. Ya, jadi artinya tidak berjalan mulus. Ada berbagai tantangan, ada kesulitan, ada putus asa. Ya, dalam kita menghadapi semuanya ini, sama seperti bangsa Israel, sama seperti bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Dikatakan sebagai pemimpin umat Israel menyadari bahwa mereka tidak akan mampu mencapai tujuan itu. Makanya dikatakan tadi, kalau Tuhan tidak menyertai, gak usahlah Tuhan, biarlah aku tetap tinggal di sini. Ya. Tanpa penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Musa dengan penuh keyakinan berkata kepada Tuhan bahwa ia tidak mau melangkah jika Tuhan tidak menyertai mereka. Yang luar biasa. Jika Tuhan tidak menyertai kita di tahun 2026, ya, biarlah berhenti sampai di sini saja. Saudara, penyataan Musa ini menunjukkan, ya, bahwa penyertaan Tuhan bukan sekedar tambahan dalam hidup. Jadi bukan hanya tambahan dalam hidup ini, bukan hanya tambahan tatkala aku beli motor dapat helm, tidak. Ya, melainkan satu kebutuhan utama. Saudara, penyertaan Tuhan itu kebutuhan utama. Katakan kebutuhan utama. Kebutuhan utama. Artinya kita butuh setiap hari. Makanan pokok kita nasi, perlu daging, perlu sayur. Itu kebutuhan pokok setiap hari. Hal yang sama seperti itulah kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan penyertaan
Jadi bukan hanya sekedar tambah hidup, melainkan kebutuhan utama. Hari ini kita pun perlu memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil biarlah selalu ada di dalam penyertaan. Apapun dalam langkah hidup, terlebih masuk di dalam tahun baru, pasti saudara memiliki program yang baru, memiliki planning ke depan apa yang akan kita hadapi, memiliki planning mingguan, harian, bulanan sampai 1 tahun. Kalau kita menyertakan Tuhan di dalam, saya yakin engkau akan mencapai dalam keberhasilan itu. Makanya pertama, penyertaan Tuhan adalah kebutuhan utama, bukan pilihan. Tapi utama, bukan pilihan. Yang utama artinya kita mendahulukan. Yang utama berarti kita memprioritaskan. Semuanya itu hanya kepada Tuhan. Ya. Makanya Musa tidak meminta senjata dalam memimpin pasukan itu. Pasukan kuat atau strategi perang yang untuk menghadapi perjalanan yang sulit. Dia tidak meminta tentara, tidak meminta strategi bagaimana, walaupun Tuhan memberikan strategi yang luar biasa sampai saat ini dengan memiliki intelijen yang luar biasa yang bernama Mossad. Ada saja dilakukan, tahu aja. Dia tidak meminta itu dalam menghadapi perjalanan yang sulit. Tidak meminta sesuatu senjata yang besar dalam menghadapi orang-orang yang ada di tanah perjanjian. Orang Het, orang Kanaan, tidak meminta itu. Rupanya Musa hanya meminta kepada Tuhan, yaitu selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup. Dia minta supaya Tuhan menunjukkan kekuatan dan kuasa. Saudara, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, setiap hari ada mujizat. Setiap hari. Dibuktikan apa? Kalau siang ada apa, saudara? Tiang awan. Tujuannya supaya bangsa Israel itu terlindungi dari teriknya matahari, perjalanannya di padang gurun. Kalau malam, Tuhan sertakan tiang api yang memberikan kehangatan, yang memberikan penerangan. Itu setiap hari. Setiap hari aja dia mengalami mujizat yang luar biasa. Tetapi bangsa Israel masih bersungut-sungut, masih marah-marah. Bayangin saudara, setiap hari dia melihat mujizat itu. Makanya Tuhan katakan, hanya tatkala Tuhan menyertai dalam jalan hidupku, hal yang utama, hal yang penting, tatkala kita menyertakan Tuhan di dalam hidup. Sayangnya banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mengandalkan kepandaian. Bukan gak penting, kepandaian itu penting. Itulah sebabnya perlu kita sekolah. Tetapi bukan itu andalan kita. Kekayaan perlu juga. Kalau gak ada uang, kita gak bisa bangun gereja, gak bisa makan, gak bisa membiayai sekolah. Perlu juga. Relasi atau usaha sendiri dalam menjalani hidup. Namun firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kepada kita. Ayo baca ayatnya, firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat 1. 3, 2, 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita akan sia-sia membangun sesuatu jika bukan Tuhan. Ayat selanjutnya, jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, kita akan mengalami kesia-siaan. Itulah sebabnya perlunya menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah jalan hidup.
Yakobus katakan, saya mau pergi ke kota Anu. Kami tidak tahu apa yang terjadi di sana. Jikalau Tuhan beserta dengan kita, pastilah Tuhan akan senantiasa membuat setiap perjalanan kita berhasil. Jadi tanpa penyertaan Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan tidak memiliki arti yang sejati. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan, baik di dalam pekerjaan, keluarga, pekerjaan, keluarga, pelayanan, atau studi, pastikan bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan mengambil langkah dalam hidupmu tanpa kau mendahului menyertakan Tuhan di dalam hidupmu melalui doa. Dan jangan mencari kehendakmu sendiri. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi mari diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, rupanya penyertaan Tuhan itu membawa perbedaan. Jadi ketika Tuhan menyertai hidup seseorang, pasti ada perbedaan yang nyata. Tolong dibacain Keluaran pasal 33 ayat 16. Keluaran 33 ayat 16. Begini firman Tuhan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Ya, dari mana gerangan itu semuanya, Ros? Yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ada satu perbedaan. Ada satu perbedaan yang jelas di dalam Keluaran pasal 3:16 tadi. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kamu? Karena Tuhan berjalan bersama dengan kita, karena ada penyertaan Tuhan di dalam jalan hidup kita, sehingga dikatakan, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Ada perbedaan. Itulah sebabnya kenapa di tahun 2026 ini perlu ada penyertaan Tuhan. Semangatnya ini. Musa berkata bahwa yang membedakan bangsa Israel dari bangsa lain adalah penyertaan, bukan kekuatan militer. Dan kalau kita lihat bukan kekuatan militer. Bayangin bangsa yang kecil itu dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Orang sekeliling daerah Timur Tengah, dia termasuk bangsa yang tercepit. Tetapi yang kecil ini cukup menakutkan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Sekali lagi, bukan kekuatan militer, bukan jumlah rakyat, bukan kekayaan, tapi kehadiran Tuhan yang membuat mereka istimewa. Sampai sekarang kita akan dibuat menjadi istimewa kalau setiap langkah jalan hidup kita ada penyertaan Tuhan. Kita akan dibuat istimewa
kalau langkah jalan hidup kita selalu Tuhan hadir. Gereja kita akan istimewa kalau setiap ibadah ada kehadiran Tuhan. Sebab apa? Dalam kehadiran Tuhan, jawaban setiap persoalan hidup kita selalu akan kita dapatkan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, apakah hidup kita mencerminkan pernyataannya? Apakah dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, sukacita dan nikmat? Atau justru hidup kita seperti orang dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Saudara, kalau kita masih merasa takut, khawatir, artinya kita kurang menghargai, kurang yakin bahwa Tuhan beserta dengan kita. Orang yang yakin penyertaan Tuhan pasti hidupnya akan sukacita dan sejahtera, tenang, dan kita tidak akan pernah mengalami kekhawatiran. Karena apa? Tuhan segala-galanya bagi kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa dalam Matius pasal 28 ayat 20, katakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi masa depan. Kita tidak perlu takut dalam berjalan di tahun 2026 ini. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, penyertaan Tuhan menjamin keberhasilan. Itu ya. Musa tahu bahwa tanpa Tuhan perjalanan bangsa Israel akan sia-sia. Namun dengan penyertaan Tuhan, mereka akan mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Hal ini juga terbukti dalam kisah-kisah lain di dalam Alkitab. Saudara, ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Kita melihat Yosua ya, berhasil menaklukkan tanah Kanaan karena Tuhan menyertai. Jadi karena Tuhan menyertai Yosua dan seluruh bangsa Israel, maka Tuhan sanggup menaklukkan dan memberikan. Coba baca Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya. Janganlah kejut dan tawar hati. Ya. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Iya. Tuhan menyertai engkau kemana engkau pergi. Artinya kita sudah tidak khawatir lagi, tidak takut lagi kemana kita akan bawa. Tuhan bawa kita kemana saja, Tuhan akan membawa kita dalam keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Ayat-ayat selanjutnya dibuat seperti itu. Tujuannya supaya kita yakin bahwa Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu, tidak membiarkan kita sendiri, tetapi Tuhan membuat kita berhasil. Yang kedua, Daud. Ini anak yang masih ingusan, masih kemerah-merahan, tetapi keyakinannya, imannya dapat menantang Goliat yang besar. Ketakutan sudah menaungi orang-orang Israel. Ketakutan sudah memasuki orang-orang Israel, sehingga tak satu pun yang dapat melawan Goliat. Saudara, iman Daud membuat dan mengalahkan Goliat. Di tahun 2026 pasti banyak hal yang kita akan hadapi. Banyak persoalan-persoalan mungkin di depan kita. Mungkin gede, mungkin kecil, mungkin sedang. Saudara, tatkala engkau memiliki iman seperti Daud, bahwa berserta dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib, maka persoalan sebesar apapun dapat engkau kalahkan melalui keyakinan iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita tahu, karena Yesus menyertai kita. 1 Samuel, kita baca aja pasal 17:45. 1 Samuel 17 ayat 45. Ya.
bunyi firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang itu sendiri, Iya. engkau mendatangi aku dengan pedang, Iya. tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Iya. Goliat datang dengan mungkin perisai, dengan lembing, dengan tombak. Tapi Daud, aku datang atas nama Tuhan. Kalau kau datang mau mengerjakan segala sesuatu, kalau engkau melakukan pekerjaan, engkau akan memprogramkan sesuatu, dan kau katakan atas nama Tuhan Yesus Kristus, sumber dari segala-segalanya, saudara, sumber dari segalanya, maka aku akan berhasil. Dan apa yang dilakukan pasti akan berhasil. Penyertaan Tuhan membuat berhasil setiap pekerjaan kita. Penyertaan Tuhan akan membuat keberuntungan di dalam usahamu. Penyertaan Tuhan akan membuat sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah apa yang kau lakukan, Bapak. Itu dialami Yosua, dialami oleh Daud, dialami juga oleh Yusuf. Rasa-rasanya mimpi Yusuf sudah patah, sudah terputus. Tetapi Yusuf tetap mengandalkan Tuhan, mengizinkan penyertaan Tuhan di dalamnya. Dibuang ke sumur, ada penolong diangkat, walaupun harus masuk menjadi budak. Dari budak dihianati oleh istri Potifar, dimasukkan penjara. Di penjara dilupakan oleh juru minuman dan juru roti, karena sudah dapat mengartikan mimpi. Tetapi tepat pada waktunya Yusuf diangkat oleh Tuhan. Walaupun saudara-saudaranya membuat dia menjadi menderita, menyakitinya, tetapi kalau janji Tuhan di dalam penyertaannya, maka Tuhan tetap membuat dia menjadi berhasil. Makanya tatkala kau memiliki mimpi hari ini di tahun 2020-an, ya, memang Tuhan sudah berkali-kali saya kasih tahu tahun-tahun yang sudah hilang di tahun 2020. Ya, berkat yang sudah dimakan oleh belalang pindahan, belalang melahap, belalang memilih, belalang melontok, sudah habis. Tetapi firman Tuhan katakan tahun ini Tuhan akan mengembalikan. Tempat-tempatmu akan berlimpah dengan kado. Minyak dan anggur akan menjadi bagian di dalam itu. Karena apa? Kita tahu karena ada penyertaan Tuhan. Ya, selanjutnya ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, kita tidak perlu takut gagal, karena Tuhan memiliki apa, saudaraku? Rencana yang indah. Yeremia pasal 29:11 kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, kenapa kita tidak takut lagi? Rupanya Tuhan memiliki dan sudah merancangkan atas hidup kita, yaitu rancangan masa depan penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan adalah masa depan penuh dengan pengharapan. Jadi keberhasilan sejati bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi tentang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya. Perlu digarisbawahi. Jadi keberhasilan dalam hidupmu bukan tatkala kau memiliki semua yang ada dalam dunia ini, tetapi tatkala kau hidup berkenan kepada Tuhan dan hidupmu sejalan dengan firman Tuhan, itulah keberhasilan sejati. Orang banyak harta, orang banyak uang,
hidupnya berat susah ada, dirundung dengan kesakitan, banyak hartanya kekayaan, tetapi nggak sejahtera, dikejar-kejar, diintai oleh polisi, sama aja nggak ada arti. Tapi kalau hidup kita berkenan, kita memiliki semuanya, itu sempurna. Amin. Jadi hidup tanpa penyertaan Tuhan, ya, adalah hidup yang sia-sia. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita membuat perbedaan yang nyata, memberikan perlindungan, bimbingan, dan kepastian akan masa depan. Jadi sama seperti Musa, kita harus berani berkata kepada Tuhan, jikalau Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi jangan mengambil langkah tanpa Tuhan. Apapun yang kau lakukan, jangan kau langkahkan kaki tanpa bersama dengan Tuhan. Jadi serahkan seluruh hidupmu kepadanya dan rasakan penyertaannya dalam setiap aspek kehidupanmu. Dalam aspek kehidupanmu, ketika Tuhan menyertai, kita akan berjalan dalam kemenangan. Tuhan Yesus berkati. Ya, pemain musik mana nih? Wah. Nanti dikasih tahu ya di pemain musik biar duduk depannya. Ya. Silakan. Malah di luar, ini firman Tuhan luar biasa. Silakan.
meyakini bahwa rancangan Tuhan itu memberikan harapan baru di dalam hidup, dan itu akan terjadi di tahun 2020 nanti. Langkahkan kakimu bersama dengan Kristus. Langkahkan kakimu, setiap jalan ada penyertaan Tuhan di dalam hidupmu. Setiap hari. Setiap hari. Maka Tuhan akan melakukan perbuatannya yang ajaib. Seperti Tuhan menyertai Yosua, demikianlah Tuhan menyertai setiap jalan hidupmu. Selalu ada kemenangan. Seperti Tuhan menyertai Daud dapat mengalahkan Goliat, demikian juga Tuhan menyertai engkau dapat mengalahkan setiap persoalan sebesar apapun. Engkau dapat mengalahkan setiap penyakit dengan imanmu. Engkau mengalahkan setiap persoalan dengan imanmu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, imanmu lah yang akan memberikan kemenangan, karena ada penyertaan Kristus di dalam hidupmu. Tahun ini engkau akan mengalami kebenaran. Tahun ini engkau akan mengalami penyertaan Kristus sampai engkau mendapatkan yang kau mimpikan, dan semuanya yang direstui oleh Tuhan.